Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu. Bisa dengar suara saya? Waalaikumsalam Bu, dengar Bu. Ya, oke. Bapak Ibu sudah siap ya untuk presentasi. Jadi saya nggak usah manggil nama. Siapa yang sudah siap duluan langsung presentasi aja karena ini masih belum semuanya nih rupanya yang hadir. Jadi kita butuhkan yang volunteer dulu. Siapa yang sudah siap untuk presentasi? Silahkan yang Boleh Bu, saya Bu. Ya, silakan Pak. Dulu boleh Bu. Silakan Pak. Pak siapa duluan nih? Pak Ishak ya? Ya, Silakan. atau Pak Jam. Ya, oke Pak, silakan. Oke Bu, baik Bu, terima kasih Bu pada kesempatan kali ini. Saya coba mempresentasikan makalah saya yang nantinya ini Pak, yang akan nantinya dijadikan makalah ini dengan judul Strategi ASEAN dan negara anggota ASEAN dalam menentang perdagangan manusia, khususnya wanita dan anak, studi kasus Indonesia dan Singapura. Nah, dalam hal ini dasolennya bahwasanya di regional ASEAN itu telah ada suatu konvensi, yakni Konvensi ASEAN tentang perdagangan manusia khususnya perempuan dan anak dalam kurung Aktif WC pada tahun 2015 dengan tujuan untuk memperkuat upaya bersama ASEAN dalam menentang perdagangan manusia secara regional. Nah, konvensi ini kemudian ditindaklanjuti dengan rencana aksi ASEAN melawan perdagangan manusia khususnya wanita dan anak-anak atau ASEAN Plan of Action Against Trafficking in Person, especially Women and Children. Kemudian kalau di Indonesia sendiri telah ada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana orang. Dan juga ada undang-undang terkait dengan konvensi ASEAN tadi, Indonesia juga telah melakukan pengesahan ratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017, yakni tentang pengesahan ASEAN Convention Against Trafficking in Person, especially Women and Children. Nah, kalau untuk Singapura sendiri, itu mereka punya peraturan terkait dengan trafficking itu, Prevention of Human Trafficking Act tahun 2014. Kemudian yang menjadi dasennya adalah di Indonesia, ini saya kutip dari berita online Bu, lampung.inews.id, itu Reskrim Mumpolda Lampung menggagalkan tindak pidana perdagangan orang dalam kurung TPPO Minggu 13 Februari 2022. Rencananya dalam berita tersebut dijelaskan bahwasanya rencananya korban akan dikirim ke Singapura untuk dijadikan asisten rumah tangga. Kemudian PLH di Reskrim Mumpolda Lampung AKBP Koiron Hutapea mengatakan pengungkapan tersebut berdasarkan laporan dari masyarakat. Laporan tersebut menyebutkan PTX memiliki cabang di Lampung dan Ponorogo dan yang berpusat di Jakarta diduga melakukan TPPO. Nah, kemudian kalau di Singapura sendiri, itu pada tahun 2020, saya kutip dari berita online antara news.com, pasangan India dipenjara di Singapura karena perdagangan manusia. Bahwa sepasang warga negara India tersebut dijatuhi hukuman penjara lebih dari 5 tahun di Singapura karena mengeksploitasi sejumlah perempuan migran. Kemudian kedua pasangan itu juga diharuskan membayar denda sementara sang pemilik tempat hiburan malam diperintahkan oleh pengadilan untuk membayar gaji yang belum dibayarkan hampir sebesar $5.000 Singapura atau sekitar 68 juta rupiah. Rumusan penelitian dalam makalah ini salah satu pertama adalah bagaimana strategi ASEAN dalam menentang perdagangan manusia khususnya wanita dan anak. Yang kedua, bagaimana strategi Indonesia sebagai negara anggota ASEAN dalam menentang perdagangan manusia khususnya wanita dan anak. Dan yang ketiga adalah bagaimana strategi Singapura sebagai negara anggota ASEAN dalam menentang perdagangan manusia khususnya wanita dan anak. Selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode kualitatif komparatif dengan pendekatan kualitatif.
Pendekatan komparatif adalah penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda. Dan menurut Dr. Anda Aswani Sujud, yang dikatakan bahwasanya penelitian komparasi akan dapat menemukan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan tentang benda-benda, orang, prosedur kerja, ide-ide, kritik terhadap orang dan kelompok. Dapat juga membandingkan kesamaan pandangan dari perubahan-perubahan pandangan orang, grup atau negara terhadap kasus orang, peristiwa atau terhadap ide-ide. Nah, ini saya kutip dari bukunya Suharsini Arikunto yang berjudul Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Dalam pembahasannya nantinya saya akan merincikan, membahas itu pertama bagaimana sebenarnya untuk menjawab rumusan tadi. Saya akan menjelaskan di dalamnya nanti tentang strategi ASEAN dan negara anggota ASEAN dalam menentang perdagangan manusia khususnya wanita dan anak berdasarkan konvensi ASEAN menentang perdagangan orang terutama perempuan dan anak atau ASEAN Convention Against Trafficking in Person especially Women and Children. Kemudian rencana aksi ASEAN melawan perdagangan manusia khususnya wanita dan anak-anak, yakni ASEAN Plan of Action Against Trafficking in Person, especially Women and Children. Nah, kemudian saya juga akan mencoba menggali lagi tentang bagaimana strategi Indonesia dalam menentang perdagangan manusia, khususnya wanita dan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana orang, dan juga Undang-Undang 12 Tahun 2017 tentang pengesahan ASEAN Convention Against Trafficking in Person, especially Women and Children. Nah, yang selanjutnya, yang ketiga adalah saya akan membahas juga nanti, menggali lagi bagaimana strategi Singapura dalam menentang perdagangan manusia, khususnya wanita dan anak berdasarkan Prevention of Human Trafficking Act 2014. Mungkin sekian, Bu. Itu aja, Bu, yang dapat saya presentasikan. Oke, terima kasih. Sudah sangat bagus, Pak Yan, karena sudah memperlihatkan bahwa ada DASSOLEN, ada ASEAN Convention, kemudian ada juga terkait, sebetulnya ada juga ASEAN Declaration, ada juga ya Pak. Jadi Declaration, kemudian Convention, kemudian ada ASEAN Action Plan. Jadi Bapak Ibu yang di mata kuliah ini, tolong besok hadir ya, karena saya akan membahas hampir idenya itu Bapak Ibu bisa ambil dari besok yang International Conference, karena itu terkait tentang perdagangan manusia. Hanya saya tidak membahas negara per negara, tetapi bagaimana ASEAN sebetulnya ya. Kemudian negara ya itu ada ranking-rankingnya. Saya sudah kasih itu yang Amerika Pak ya, yang dari reportnya Amerika yang membagi bahwa ranking-rankingnya. Untuk mengukur indikator keberhasilan suatu negara dalam menangani permasalahan trafficking. Singapura itu berada pada ranking 1, tier 1, dia ranking 1 gitu ya. Indonesia itu tahun lalu dia itu masih di tier 2. Sekarang dia turun menjadi tier watch list, tier 2 watch list. Artinya dia sudah hampir ke tier 3 yang paling buruk. Nah, sebenarnya yang menarik Pak Yan adalah bagaimana Indonesia bisa dengan memakai indikatornya Amerika tadi, bagaimana Indonesia itu bisa meniru Singapura dan bagaimana caranya supaya kerjasama ASEAN-nya itu diperkuat sehingga Indonesia yang tahun lalu tier 2 kemudian turun menjadi tier 2 watch list itu bisa kembali ke tier 2 atau bisa naik ke tier 1 sama dengan Singapura. Iya, sebetulnya. Karena kalau perbandingan hukum itu apa persamaannya? Ya, sama-sama mungkin Bapak menyebutkan ada strateginya dan sebagainya. Apa perbedaannya? Itu yang menarik. Kenapa perbedaannya? Apa sih strateginya sampai Singapura itu kok bisa juara 1 gitu ya, tier 1 ya. Sedangkan Indonesia itu kok sampai turun lagi rankingnya dari tier 2 menjadi tier 2 watch list seperti itu. Jadi sebetulnya kalau semua untuk Bapak Ibu ya, untuk perbandingan hukum itu yang kita lihat itu apa persamaannya, apa perbedaannya, ya mana yang lebih baik. Itu yang paling penting, mana yang lebih baik. Indonesia harus belajar dari Singapura. Bagaimana? Apanya yang harus dipelajari? Itu sebetulnya. Nah, Bapak Ibu yang hadir di sini, besok itu kan dalam bahasa Inggris. Saya harapkan Bapak Ibu memberikan komentar
Jangan bertanya Bapak Ibu, lebih bagus kalau Bapak Ibu jadi kelihatan gitu isinya mahasiswa ya. Jadi Bapak Ibu bisa mulai buat komen ya, mengatakan bahwa oh iya saya mau tambahkan dari pemaparan speaker karena tidak membahas tentang negara-negara individual states-nya ya dari Asian member state, tidak anggota negara ASEAN tidak per negara karena secara umum saja secara ASEAN. Tetapi saya akan jelaskan bahwa ada banyak kasus trafficking, misalnya di Indonesia seperti ini kasusnya, apa yang telah dilakukan, kemudian ternyata mereka diberangkatkan ke Singapura, di Singapura juga tetap ada kasus trafficking meskipun dia sudah tier 1 ya, karena ada kasusnya di mana yang seperti Pak Yan tadi ungkapkan ya. Jadi bagaimana caranya? Pakai Google Translate aja lah baru dibaca, ya kan online juga kan? Iya, jadi supaya kelihatan bahwa mahasiswa kita itu bagus-bagus karena yang nonton banyak Pak, ada dari India, dari berbagai negara, dari Meksiko ya karena online. Jadi supaya apa ya kelihatan bahwa mahasiswa Indonesia UIB itu apa ya punya kelebihan ya bisa memberikan sumbangsi ya daripada hanya sekedar bertanya ya. Nah, itu kalau memberikan masukan atau memberikan komentar atau memberikan tambahan ya mengatakan bahwa oke, kita mau lihat kalau apa kasus-kasus yang ada di negara-negara Singapura ya, di Indonesia, Malaysia, Myanmar dan sebagainya. Oke. Terima kasih Pak Yan. Selanjutnya siapa Ya, tadi? makasih Bu. Iya. Izin Yang Bu, saya Oh ya, silakan Bu. sudah nampak Bu. Iya. Baik, selamat malam para Bapak Ibu dan sekalian dan Bu Rina selaku dosen pengampu. Jadi pada malam hari ini saya ingin mempresentasikan strategi ASEAN dan negara anggota ASEAN dalam menentang perdagangan manusia khususnya wanita dan anak. Dan pada negara ASEAN yang saya ambil adalah Indonesia dengan Kamboja. Yang pertama, kita akan membahas tentang human trafficking itu sendiri. Menurut pasal 3 UN Trafficking Protocol, ini adalah pengertian perdagangan orang yang bisa kita simpulkan bahwa segala tindakan untuk memindahkan orang itu yang secara paksa tanpa konsen dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan tersendiri. Yang dimana kebanyakan korban itu sendiri adalah perdagangan manusia ialah wanita dan anak-anak karena mereka dianggap lemah secara fisiknya untuk melakukan perdagangan ini seharusnya dari Asian Handbook on International Legal Cooperation in Trafficking in Persons Cases. Lalu untuk upaya ASEAN dalam menentang perdagangan manusia. Nah, ASEAN itu sendiri menjadi kawasan yang sangat rawan terjadi perdagangan manusia karena kawasan ASEAN itu sendiri memiliki jarak yang dekat antara negara-negara anggota ASEAN. Yang dimana upaya yang dilakukan ASEAN ialah melakukan kerjasama dengan organisasi internasional yang menciptakan sebuah konvensi, yaitu Asian Convention Against Trafficking in Persons, especially Women and Children, yang disingkat ACTIP WC di tahun 2015. Selain itu, dari ACTIP membentuk Asian Plan of Action Against Trafficking in Person, especially Women and Children, yang disingkat APA, yang dimana APA ini sebagai media dalam perencanaan kebijakan-kebijakan yang menjadi penegas dalam undang-undang, yang kemudian akan diserap oleh peraturan kebijakan domestik negara-negara anggota ASEAN. Lalu mereka juga membentuk lembaga ACHR, Asian Intergovernmental Commission on Human Rights. Ini suratnya dari jurnal upaya ASEAN dalam menangani human trafficking di regional ASEAN dari jurnal Al-Warung Mahasiswa Umrah tahun 2020. Lalu untuk produk hukum untuk menentang perdagangan manusia di ASEAN sendiri itu ada dalam Deklarasi HAM ASEAN pada pasal 13, lalu juga dibentuknya ASEAN Convention Against Human Trafficking in Person, especially Women and Children pada 21 November 2015. Konvensi ini sendiri merupakan pembaharuan dari deklarasi yang awalnya dibuat pada tahun 2004. Adanya konvensi ini merupakan dasar hukum yang legally binding atau mengikat secara hukum sehingga ini memberikan kekuatan hukum yang lebih pasti dibandingkan deklarasi. Karena deklarasi yang seperti kita tahu hanyalah berupa komitmen politik itu saja. Lalu untuk konvensi ASEAN itu sendiri kita memiliki 7 instrumennya, ada 3, yaitu mencegah dan memberantas perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, memastikan hukuman yang adil dan efektif bagi pelaku perdagangan orang. Lalu yang kedua, melindungi dan membantu korban perdagangan orang berlandaskan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dan yang ketiga, memajukan kerjasama antara negara pihak guna memenuhi tujuan tersebut.
Lalu untuk perlindungan hukum perdagangan manusia, kalau di Kamboja sendiri mereka memiliki dasar hukumnya, yaitu Law on Suppression of Human Trafficking and Sexual Exploitation itu 2008, yang dimana hukuman yang diberikan adalah 7-15 tahun penjara untuk pelanggaran yang melibatkan korban dewasa, sedangkan hukuman yang diberikan 15-20 tahun penjara untuk pelanggaran yang melibatkan korban anak. Kalau untuk Indonesia sendiri, dasar hukumnya ada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, dan juga Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 tentang pengesahan ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, especially Women and Children. Lalu ini saya ambil kasus perdagangan manusia di Kamboja, yang dimana ini korban perempuan yang berumur 21 tahun, saat itu dia berumur 17 tahun yang meninggalkan Provinsi Kreatif Kamboja untuk bekerja di China. Karena ia dijanjikan untuk mendapatkan pekerjaan bagus di sana. Yang katanya saat ia sampai di China, ia ditipu dan dikurung di suatu rumah dan harus menganggap para penculiknya itu adalah suaminya, kalau tidak ia akan dijual. Yang dimana ia juga tidak boleh menggunakan telepon, tidak boleh berbicara, hanya berkomunikasi lewat tulisan. Dan dia sudah mencoba untuk melarikan diri ke polisi, namun dia dibawa kembali ke rumah trafficker Cina itu sendiri. Padahal dia sudah ditolong oleh penduduk Kamboja yang lokal yang di sana, tapi tetap saja dia tidak mendapatkan pertolongan. Dia pun juga sudah mencoba minta pertolongan ke orang tuanya, ke ibunya, tapi pun tidak mendapatkan respon yang baik. Akhirnya setelah 2,5 tahun, dia membuat postingan di Facebook, meminta bantuan untuk diselamatkan. Hal ini dia juga melakukan sembunyi-sembunyi dengan menyembunyikan HP para keluarga trafficker Cina itu sendiri. Akhirnya pemerintah Kamboja berhasil melacaknya pada Januari 2021 dan dia berhasil pulang ke Kamboja. Namun untuk traffickernya itu sendiri belum mendapatkan hukumannya. Hanya diketahui namanya saja, yaitu bernama Matt. Lalu untuk kasus perdagangan manusia di Indonesia, ini ada kasus perdagangan manusia di Manado, 2 orang pelaku ditangkap dan terancam 15 tahun penjara, yang di mana 2 orang terduga pelaku TPPO ini berhasil diamankan oleh personel Subdirektorat di Treskrimum Polda Sulut, yang di mana terduga ini adalah 2 orang perempuan, yang satu berumur 27 tahun dan satu berumur 30 tahun. Mereka melakukan perekrutan untuk perempuan muda untuk dipekerjakan sebagai pelayan wanita di tempat hiburan salah satu pelaku di Kalimantan Tengah. Yang dimana mereka penyelidikan ini pun dilakukan karena adanya laporan dari ayah salah satu korban trafficking pada 12 Juni 2022. Karena hasil kerjasama dengan UPTD PPA Provinsi Sulut dan Yayasan Kasih Kalimantan Selatan, penyidik akhirnya berhasil mengamankan pelaku. Dan para pelaku terduga pelaku dikenakan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan TPPO dengan hukuman penjara maksimal 15 tahun. Ini source-nya dari Kompas. Lalu untuk penelitiannya saya akan melakukan perbandingan hukum yang seperti yang sudah dikasih masukan kepada Pak Ian. Saya akan membuat perbedaan dan persamaan strategi baik Indonesia dan Kamboja. Kalau dari laporan yang saya baca itu, Kamboja itu termasuk tier 3 yang perlu diperhatikan. Jadi masih banyak perbaikan dan PR sebenarnya untuk Kamboja untuk menyusul Indonesia. Begitu Bu, sekian. Oke, ya. Terima kasih, Bu. Nah, sebenarnya gini. Oke, Kamboja bisa belajar ke Indonesia, tapi Indonesia tipis-tipis. Dia antara 2 dan 3. Indonesia sekarang di posisinya di tier 2 watchlist. Nah, jadi istilahnya nggak apa-apa. Jadi Ibu bisa mengatakan apa persamaan, apa perbedaan, mana yang lebih baik. Indonesia jelas lebih baik, tetapi juga Kamboja tidak boleh langsung belajar dari Indonesia, gitu ya sepenuhnya. Tetapi Kamboja juga bisa belajar dari negara-negara ASEAN yang lain yang sudah ada di tier 1 ya, atau paling tidak yang ada di tier 2 ya. Tetapi untuk menuju kepada tier 2 karena dia masih di tier 3, mungkin dia bisa melihat langkah-langkah Indonesia, tetapi yang menjadi masalah sekarang kan Indonesia jatuh rankingnya. Itu kan jadi masalah. Nah, Ibu bisa membuat argumen-argumen bahwa ternyata
kasus trafficking itu banyak di Kamboja, di Indonesia juga ada. Dan yang paling menariknya itu adalah kasus trafficking itu di ASEAN itu mereka tuh putar-putar di ASEAN juga. Jadi hampir dikatakan trafficking di ASEAN itu jarang yang mengatakan dari ASEAN di traffic langsung keluar dari ASEAN, jarang sekali. Mereka muternya di ASEAN juga umumnya. Jadi jarang yang misalnya di traffic ke Amerika Serikat, di traffic misalnya ya, di traffic ke misalnya ke India atau ke Cina, ada kasus tetapi tidak banyak. Umumnya mereka muter. Jadi kalau di ASEAN kan yang dekat nih, Indonesia, Singapura, Malaysia, trafficnya ke situ-situ tuh. Yang dekat-dekat Vietnam, Kamboja, Myanmar, Laos, traffickingnya juga di situ-situ ya. Nah, Filipina itu bisa di traffic kemana-mana dia. Ada di traffic ke Singapura, ada di traffic ke ini ke Vietnam, ada yang di traffic juga ke Malaysia ya. Bahkan ada yang keluar dari ASEAN. Itu yang menariknya ya di Filipina. Karena kenapa? Ya karena mungkin masyarakatnya juga kan banyak berhubungan dengan orang-orang asing ya, orang-orang bule gitu ya. Ya. Tapi yang paling menarik adalah sebetulnya adalah bagaimana Kamboja untuk bisa maju ke tier 2 karena dia bahaya, dia berada di tier 3 ya, karena itu akan dianggap sebagai negara yang tidak aman untuk perempuan dan anak khususnya karena terlalu banyak kasus perdagangan manusia. Dan Indonesia bagaimana untuk bisa naik kembali ke tier 2 gitu ya. Oke, bisa Bu dipahami? Baik, Bu, bisa, Bu. Oke, ya, oke. Ya. Oke, silahkan. Ya, terima kasih. Sudah bagus kok, Bu. Iya. Nanti Ibu ikut itu ya. Nanti semua teman-teman yang besok itu ya tolong diberikan contoh-contoh kasusnya. Nanti saya akan persilahkan bahwa sebetulnya yang saya bahas ini adalah salah satu pembahasan yang kita bahas dalam satu mata kuliah. Jadi mungkin mahasiswa saya yang di sini juga akan bisa menambahkan kasus-kasus yang ada di setiap individual negara-negara ASEAN. Ya, silakan lanjut. Maaf, apakah sudah terlihat? Iya, Pak. Selamat malam bagi kita semua. Saya akan mencoba mempresentasikan rancangan makalah saya yang berjudul Realisasi Rencana Aksi Komprehensif ASEAN tentang Kontraterorisme antara Indonesia dan Filipina. Yang pertama adalah latar belakang. Pada latar belakang yang menjadi dasarnya adalah ASEAN Comprehensive Plan of Action on Counterterrorism, dan hal ini sudah ditindaklanjuti oleh Indonesia khususnya melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi undang-undang. Dan untuk Filipina, yang sampai saat ini yang bisa saya dapatkan adalah Executive Order yang dikeluarkan oleh Presiden Rodrigo Duterte pada Desember 2018. Sedangkan untuk dasarnya, saya ambil dari hasil penelitian dari Global Terrorism Index antara tahun 2020 dan 2021. Dari indeks tersebut dapat dilihat bahwa Indonesia dari tahun 2020 ke 2021 mengalami penurunan dari peringkat 28 menjadi 24, sedangkan Filipina hanya bergerak satu peringkat saja. Salah satu yang menjadi penyebab mengapa Filipina itu tidak banyak mengalami perubahan adalah permasalahan salah satu yang kita tahu itu ketika penyerangan yang dilakukan oleh Presiden Rodrigo Duterte di Marawi selama kurang lebih 5 bulan untuk memberantas terorisme di Moro. Dan untuk di Indonesia sendiri yang menjadi catatan adalah kasus OPM. Meskipun Indonesia menganggap OPM itu hanya sebagai KKB, namun peneliti ataupun pengamat luar menganggap perilaku yang dilakukan oleh OPM tersebut sebagai salah satu bentuk tindakan terorisme. Kemudian untuk teori perbandingan yang akan saya gunakan adalah teori konvensional, dan alasan dan tujuan penelitian untuk mengetahui perbedaan dan persamaan antara Indonesia dan Filipina dalam melawan terorisme dan mengetahui aksi kontraterorisme mana yang efektif dilakukan. Selanjutnya mengenai perumusan masalah, yang pertama, perbedaan antara Indonesia dan Filipina dalam merealisasikan rencana aksi melawan terorisme.
Yang kedua, persamaan antara Indonesia dan Filipina dalam merealisasikan rencana aksi melawan terorisme. Dan yang ketiga, pembelajaran yang dapat diambil oleh Indonesia dari perbedaan dan persamaan tersebut. Untuk metode penelitiannya, rancangan penelitiannya adalah penelitian hukum normatif. Objek penelitian sendiri adalah menggunakan data sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan analisa data menggunakan teknik yuridis kualitatif. Pembahasan nantinya akan mencoba menjawab 3 pertanyaan yang sudah dipertanyakan pada rumusan masalah, yaitu perbedaan antara Indonesia dan Filipina dalam merealisasikan rencana aksi melawan terorisme, kemudian persamaannya, dan yang ketiga, pembelajaran yang dapat diambil oleh Indonesia. Filipina, Pak. Jadi masih nampak slide saya? Halo? Halo? Hilang Pak Janpen. Hilang ya? Pak Javen sudah Hilang, nggak Pak. kelihatan, nggak nampak. Sebentar. Ya, ini yang terakhir tadi slide saya yang terakhir adalah mengenai pembahasan. Demikian Bu yang bisa saya sampaikan mengenai rancangan makalah saya. Mohon masukan dan sarannya. Ya, oke. Terima kasih. Jadi Pak Javen sudah bisa memperlihatkan kita kerangkanya ya. Oke, hanya kasusnya Pak Javen. Pak Javen untuk Dasolennya itu diberikan kasus-kasus yang menarik ya. Misalnya terorisme seperti apa, kan Bapak mengatakan untuk di Dasolennya itu Bapak melihatnya Dazainnya Bapak hanya melihatnya dari rankingnya ya. Ranking dari Global Terrorism Index ya Pak ya. Ya Bu. Jadi kasih kasusnya yang aksi-aksi terorisme yang ada di Indonesia dan ada yang di Filipina. Kemudian bagaimana penanganannya sehingga menyebabkan mengapa Indonesia di ranking 24 dan Filipina di ranking 28. Seperti itu. Ya, jadi itu yang akan menarik ya. Tapi pembahasannya bagus sih Pak, nanti Bapak lihat. Kemudian nanti kalau di pembahasannya kan di sini kan ada ASEAN Comprehensive Plan Action on Counter Terrorism ya. Nah itu yang dijadikan ini Pak indikator untuk melihat mana yang lebih baik, mana yang lebih dekat dengan ini khusus semua perbandingan hukum ya. Perbandingan hukum itu harus ada yang menjadi indikatornya. Di sini dalam hal ini ASEAN ya. ASEAN, aturan-aturan hukum di ASEAN yang mana yang lebih bagus gitu ya. Yang apakah di sini itu sudah mengadopsi atau mengadaptasi semua amanat dari ya comprehensive plan action atau dia sudah lakukan, bagaimana dengan Indonesia dalam merealisasikannya. Ya Pak ya, sudah dipahami Pak? Ya Bu, terima kasih. Iya. Nah ini semua berlaku untuk semua Bapak Ibu ya. Jadi ada yang menjadi pembanding utama untuk melihat apakah suatu negara itu, negara anggota ASEAN itu sudah baik ya dalam ukuran baik tidak baiknya itu atau efektif tidak efektifnya itu adalah apakah dia sudah mengadopsi yang ASEAN ya, yang ASEAN aturan-aturan hukum yang ada di ASEAN. Nah kemudian bagaimana hasilnya? Bisa saja tadi yang kayak trafficking ya. Indonesia itu misalnya dia sudah melaksanakan, dia sudah mengadopsi secara hukum di undang-undangnya itu konvensi ASEAN itu sudah ada di undang-undang nomor sebenarnya di undang-undang nomor tahun 2007 ya, tahun 2007 undang-undang Indonesia. Tetapi yang menjadi masalah adalah bagaimana implementasinya di lapangan ya. Nah ternyata di lapangan Indonesia untuk preventif itu masalah. Ya untuk persekusinya yaitu untuk penegakan hukumnya yang menjadi masalah. Sehingga Indonesia yang tadinya ada pada tier 2 yaitu jatuh ke tier 2 watchlist ya, gitu ya. Oke, Bapak Ibu bisa dipahami Bapak Ibu? Oke. Ya. Bisa Bu. Selanjutnya siapa lagi? Silakan Bapak Ibu. Izin Bu Andika Bu. Ya, silakan Pak Andika. Oke, udah nampak Bu, izin. Nampak Pak, bagus. Baik. Strategi, izin Bu. Terima kasih. Selamat malam.
pada Bu dosen pengampu kita, Bu Rina Sarani Sarula, dan teman-teman. Baik, saya akan membahas strategi dan kebijakan ASEAN dan negara anggota ASEAN terkait perempuan, perdamaian, dan keamanan Kamboja dan Indonesia. Latar belakang, The Solen, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 atau Undang-Undang TPKS, pelecehan seksual non-fisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Dasen itu remaja 14 tahun diperkosa dan dijadikan budak seks di Bandung, sumber dari bbc.com. Terus contoh kasusnya ada 13 santri diperkosa pemilik pondok pesantren, 4 orang telah melahirkan, sumber dari popmama.com. Latar belakang Dasolen di Kamboja yaitu Undang-Undang tahun 1996 pasal 3 yang diamandemen pada Februari tahun 2008 tentang perdagangan manusia dan eksploitasi seksual. Dasen contoh kasusnya perkosa 2 putrinya, pria Kamboja divonis 30 tahun penjara. Sumber dari newsdetik.com. Contoh kasus yang kedua, pemerkosaan di Kamboja, istri tidak mau ditiduri, pria ini membuat 2 putrinya yang tertua tengah mengandung. Sumber Manado Tribunnews.com. Landasan teori, kejahatan seksual atau perempuan dan anak, setiap perbuatan yang merendahkan, menghina, melecehkan, dan atau menyerang tubuh atau fungsi produksi seseorang. Perbandingan hukum, membandingkan sistem hukum, serta dari perbandingan tersebut menghasilkan data sistem hukum yang dibandingkan. Metode penelitian, pendekatan kualitatif secara komparatif dengan membandingkan dispensasi perempuan, perdamaian, dan keamanan di Indonesia dan Kamboja yang diperoleh dari jurnal, artikel, dan berita online. Rumusan masalah, bagaimana strategi dan kebijakan ASEAN terkait permasalahan perempuan, perdamaian, dan keamanan di Indonesia dan Kamboja. Soalnya bagaimana penanganan kebijakan ASEAN terhadap perempuan, perdamaian, dan keamanan di Indonesia dan Kamboja. ASEAN Way, contohnya identik dengan salah satu prinsip ASEAN yaitu non-intervention, urusan dalam negeri negara anggota yang tertuang dalam 14 prinsip ASEAN. Banyak kaum cendekiawan yang berpendapat bahwa prinsip tersebut sangat menghambat dalam proses penyelesaian konflik. Bahkan beberapa akademisi menilai akan lebih baik jika ASEAN menghapuskan prinsip tersebut dan menggantikannya dengan hak untuk mencampuri urusan dalam negeri agar dapat menyelesaikan konflik dengan tindakan langsung dan realistis. Prinsip tidak menggunakan kolektif defensi dan janji untuk berkomitmen dalam pencarian legitimasi melalui konsultasi atau musyawarah. Berasal dari Mapelindo yang kemudian diadopsi oleh ASEAN sehingga menjadi ASEAN Way. Model musyawarah dan mufakat dalam pencarian legitimasi di ASEAN sangat mirip dengan konsep suraakrasi, sehingga dalam proses resolusi konflik, ASEAN mendahulukan pembicaraan di meja terlebih dahulu sebelum mengambil tindakan apapun. Langkah tersebut kemudian diwujudkan dengan 3 cetak biru komunitas ASEAN, antara lain ASEAN Political Security Community atau FCC Blueprint, yang kedua ASEAN Economic Community atau EEC Blueprint, dan yang ketiga ASEAN Social Cultural Community atau ESCC Blueprint. Yang akan menjadi sorotan adalah bagaimana neofungsionalis melihat komunitas politik keamanan ASEAN dalam menyelesaikan masalah intra maupun ekstra kawasan. Akankah berdampak signifikan terhadap perdamaian kawasan? Dari sini terdapat 2 kemungkinan, yaitu terciptanya positif peace atau negatif peace. Dengan melihat bagaimana sebuah komunitas menangani konflik yang terjadi di dalam maupun di luarnya. ASEAN berkomitmen pada perdamaian. Hal tersebut sangat absolut dan tidak dapat diganggu-gugat, meskipun konsekuensinya mengorbankan banyak hal dalam mencapai perdamaian tersebut, dan konflik tentu saja selalu ada di antaranya. Krisis di Kamboja terjadi pada tahun 1975 dan semakin meluas pada tahun 1978 ketika Democratic Kampuchea atau DK melakukan serangan balasan yang dilancarkan
di barat daya perbatasan Vietnam dan atas permintaan Kampuchea United Front for National Salvation, tentara Vietnam melancarkan serangan penuh terhadap kelompok Khmer Merah yang dipimpin Pol Pot. Kelompok Khmer Merah diduga telah membantu sekitar 1,6 juta orang Kamboja atas dasar pemurnian dan totalisme dalam bertindak. Dalam kurun waktu 3 minggu, tentara Vietnam berhasil menguasai Phnom Penh dan membantu mendirikan People's Republic of Kampuchea atau PRK. Terdapat beberapa keganjilan terkait pembalasan dendam yang melibatkan aktor di luar kawasan ketika krisis Kamboja terjadi. Amerika dan China berada di belakang Pol Pot guna membalas dendam masa lalu mereka terhadap Vietnam. DK dan PRK menjadi bidak oleh aktor-aktor yang bermain di krisis Kamboja. DK atau Khmer Merah didukung oleh China dan Amerika, sedangkan PRK yang dipimpin Hun Sen didukung oleh Vietnam. Konfrontasi antara kedua bidak tersebut berlangsung cukup alot karena masing-masing memiliki backup. Di sini ASEAN mengambil peran untuk menjadi penengah dalam menyelesaikan konflik yang terjadi karena dapat mengancam stabilitas keamanan kawasan. Langkah pertama yang diambil ASEAN untuk menyelesaikan konflik ini adalah dengan menekan tentara Vietnam agar keluar dari wilayah Kamboja dengan cara memobilisasi masyarakat internasional dan UN Security Council untuk mengisolasi kedua negara baik diplomasi maupun ekonominya. Cara yang ASEAN tempuh dalam menyelesaikan konflik Kamboja sangatlah diplomatis. Tidak ada penggunaan cara militer dan berhasil dengan lobby dan diplomasi yang baik. Hal tersebut tidak lepas dari kerjasama antar anggota lain yang tidak terlibat dalam konflik dan lebih mengutamakan perdamaian kawasan tanpa ada kepentingan yang menunggangi konflik tersebut. ASEAN mendukung Kamboja secara keseluruhan, tidak mendukung kelompok yang terlibat baik itu DK ataupun PRK. Perdamaian terbaik untuk rakyat Kamboja dan penghentian konfrontasi bersenjata menjadi prioritas. Dalam sidang umum PBB yang membahas masalah Kamboja, ASEAN sukses menghalangi proposal India untuk mengosongkan kursi Kamboja dan tanpa mengikut sertakan Vietnam. Menteri-menteri luar negeri ASEAN memerintahkan untuk menarik semua pasukan asing tanpa terkecuali yang berada di wilayah Kamboja, serta membuka kembali pemerintahan Phnom Penh agar rakyat Kamboja mendapat hak mereka dalam pemilihan umum. Dalam kasus krisis Kamboja, ASEAN telah membuktikan bahwa mereka mampu untuk stand up for their own belief, ASEAN Way, dan hal ini tidak berhenti pada satu kasus saja. Banyak konflik ASEAN yang lain yang terselesaikan dengan baik dan tetap berpegang teguh dengan apa yang mereka percayai. Contoh kasus lainnya, Indonesia ikut serta menyelesaikan masalah Kamboja pada tahun 1970 pada saat terjadi kudeta. Pada waktu itu Kamboja dipimpin oleh Pangeran Norodom Sihanouk. Pada tanggal 18 Maret 1970 ketika Pangeran Norodom Sihanouk berada di luar negeri. Keponakan yang bernama Pangeran Sisowat Sirik Matak bersama Lonol melakukan kudeta atau perebutan kekuasaan. Sejak peristiwa tersebut terjadi perang saudara yang berlangsung lama dan berlarut-larut. Keadaan Kamboja menjadi porak-poranda. Rakyatnya sangat menderita melihat kejadian yang berlarut-larut di Kamboja tersebut. Indonesia berusaha mendamaikan pihak-pihak yang bertikai atau berperang dengan cara mempertemukan mereka dalam satu perundingan. Akhirnya dibentuklah Jakarta Informal Meeting atau ZIM. Artinya pertemuan ini tidak resmi yang diadakan di Jakarta tahun 1988. Pertemuan di Jakarta dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Ali Alatas sebagai penengah di antara pihak-pihak yang bertikai. Dengan adanya pertemuan tersebut, pihak-pihak yang bertikai bersepakat untuk melakukan perdamaian. Pertemuan di Jakarta itu kemudian ditindaklanjuti dengan terselenggaranya perundingan perdamaian di Paris, Prancis pada tahun 1989. Oke Bu, itu dari saya Bu, mohon masukan dan koreksinya Bu. Iya, oke, terima kasih Pak Andika. Gini ya Pak Andika, ini kan kalau WPS, Women, Peace and Security, silakan di off dulu aja mic-nya Pak. Jadi supaya nggak echoing suara saya ya. Itu kan sebenarnya kita mau membidik bagaimana dampak dari konflik sebenarnya. Kalau Bapak mau membandingkan antara Kamboja dengan Indonesia, dampak konflik
kepada perempuan, karena Kamboja kan dulu juga mengalami konflik ya, sama dengan di Indonesia mengalami konflik di Aceh ya, seperti itu. Jadi WPS-nya itu bagaimana di Aceh, kemudian WPS-nya itu bagaimana di Kamboja. Banyak sekali sih sebetulnya saya sudah taruh di grup juga Pak, yang Bapak bisa ambil dokumen-dokumennya. Kalau Bapak tulis Women Peace and Security Kamboja, itu banyak sekali laporan-laporannya. Women Peace Security Indonesia banyak sekali laporannya. Nah sekarang Bapak ini kayaknya agak bingung ya, sebetulnya apa itu WPS gitu ya, apa itu WPS? Itu memang agak besar sih, karena woman itu termasuk gender issues dan sebagainya. Nah, mungkin Bapak supaya tidak lari ke sana ke sini karena ada kekerasan seksual, kemudian ada konflik ya, Bapak gabungkan tadi ada konflik tentang bagaimana konflik perang saudara yang ada di Kamboja, yang satu didukung oleh Vietnam gitu seperti itu ya. Kemudian bagaimana keterlibatan Indonesia dalam Jakarta Informal Meeting dan sebagainya. Mungkin bisa nggak Pak, Bapak gini aja, Bapak membahas tentang satu isu saja, bagaimana perempuan ya baik di Kamboja maupun di Indonesia khususnya di Aceh pasca terjadinya konflik ya, bagaimana mereka ya, apa yang mereka lakukan itu sebetulnya Bapak bisa lihat dari dokumen-dokumen yang saya masukkan ke WhatsApp Bapak, ada WhatsApp-nya grup ya. Di situ ada tentang WPS, ada dokumen-dokumennya bisa dibaca di situ. Nah, bagaimana Pak Andika? Apakah Bapak setuju melihatnya di situ atau Bapak mau lihat dari segi yang lain? Karena tadi Bapak Saya itu setuju Bu. iya. Setuju Bu, karena apa Bu ya, saya juga deadline antara si A si B, jadi saya setuju Bu. Nanti saya perbaikin, saya ambil fokus dengan perempuan aja Bu, yang Iya. di daerah konflik. Iya, daerah konflik ya, bagaimana itu ya pasca konflik lah ya, karena sudah tidak berkonflik lagi di Aceh, sudah tidak berkonflik lagi di Kamboja. Kamboja. Kalau Bapak tulis WPS ya, Women Peace Security atau WPS Aceh, banyak Pak. WPS Kamboja, banyak Pak itunya beritanya. Tapi mungkin kalau Siap Kamboja itu Ibu. dalam bahasa Inggris ya. Bapak pakai Google aja untuk mentranslate ya Pak ya. Baik Bu, terima kasih Bu masukannya. Oke, ya oke. Selanjutnya. Izin Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa mendapatkan tugas 3 permen di mana strategi ASEAN dan negara ASEAN melawan ekstremisme, kekerasan dan radikalisme Indonesia dan Filipina. Pendahuluan peristiwa tanggal 9 bulan 11 2022 merupakan era baru terorisme global dan mempengaruhi perkembangan keamanan global. ASEAN telah menikmati keamanan yang stabil di kawasan ASEAN selama kurang lebih 50 tahun dan pada saat ini bersaing dengan konteks global yang dinamis yang telah membawa tantangan dan ancaman baru seperti terorisme, radikalisme, ekstremisme, kekerasan dan ancaman non-tradisional lainnya. Asia Tenggara telah diakui sebagai kawasan yang memiliki tantangan kekerasan internal yang sangat kompleks. Kekerasan ini terdiri dari berbagai jenis kejahatan dan kejahatan ini sudah mampu melampaui batas nasional dari negara-negara Asia Tenggara. Seperti kejahatan ekstremisme berbasis kekerasan adalah keyakinan dan tindakan orang-orang yang mendukung atau menggunakan kekerasan dalam pandangan ideologi, agama, politik radikal. Kejahatan yang terkait dengan ekstremisme berupa kekerasan adalah radikalisme, terorisme, dan ekstremisme. Terorisme itu sendiri adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi politik atau gangguan keamanan. Menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018. Dasarnya di ASEAN yang pertama di mana ASEAN telah menciptakan ASEAN Convention on Counter Terrorism ACCT tahun 2007 di Cebu, Filipina adalah kesepakatan pertama yang mengikat secara hukum yaitu legal binding pada hal kontra terorisme. Yang kedua,
ASEAN Our Eyes dibentuk pada pertemuan Menteri Pertahanan ASEAN ke-12 meeting ADMM pada 19 Oktober 2018 di Singapura. Hal ini diusulkan oleh Menhan RI untuk menjadi wadah berbagi informasi di antara anggota ASEAN tentang pencegahan dan penanggulangan jaringan teror di Asia Tenggara. Di Indonesia sendiri, dasar hukum kita adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kemudian Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018, tanggal 21 Juni 2018, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi undang-undang. Sementara di Filipina, undang-undang yang mengatur tentang terorisme adalah Undang-Undang Anti Terorisme, yaitu Republic Act Nomor 9372 atau dikenal juga sebagai Human Security Act tahun 2007. Das solennya, Bu, internasional, salah satu kasus serangan yang terjadi ke World Trade Center dan Pentagon Amerika Serikat pada tanggal 11 September 2001, di mana peristiwa WTC mengakibatkan hampir 2.753 orang yang tewas ketika pesawat Amerika Airlines Flight 11 dan United Airlines Flight 175 menabrak Menara Utara dan Menara Selatan WTC. Untuk kasus di Indonesia ada beberapa, sebenarnya banyak, Bu, kasus untuk di Indonesia terhadap kejadian pelaku terorisme. Salah satunya bom Bali yang terjadi pada tanggal 12 Oktober 2002 yang banyak menewaskan warga negara asing sebagai respon terhadap pemboman Bali. Yang kedua, aksi bom bunuh diri kali ini di Hotel Joy Marriott, Jakarta Selatan pada 5 Agustus 2003. Kemudian aksi bom bunuh diri pada tanggal 9 September 2004, tepatnya di depan gedung Kedutaan Besar Amerika Serikat. Kemudian kejadian meledak bom pada bulan Mei 2018 lalu di 3 gereja, kantor polisi, dan rumah susun di Surabaya dan Sidoarjo, Jawa Timur, dalam rentang waktu yang berdekatan, di mana ini membuktikan bahwa Indonesia masih dalam kondisi darurat terorisme. Kapolri Jenderal Tito Karnavian waktu itu mengatakan, PPT-nya hilang, Pak. iya, Bu, hilang sendiri, Bu. Enggak, Bapak ada klik sesuatu tuh. Dia masih ada di situ, masih ada di room dia. Coba, Pak. Share kembali, share ulang aja. Buka dan share ulang. Izin, Bu. Ya, sudah nampak, Pak. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Di mana saat itu Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan bahwa pelaku teror di Surabaya dan orang-orang yang ditangkap di Sidoarjo terkait dengan kelompok Jamaah Ansarud Daulah atau yang disingkat dengan JAD, yang disebut sebagai pendukung utama ISIS yang berada di Indonesia. Kemudian aksi terorisme berupa bom bunuh diri mengentak ibu kota kita lagi pada tanggal 14 Januari 2016 yang lalu di Sarinah, tepatnya di Starbucks dan bioskop Jakarta Theater. Selanjutnya ledakan yang terjadi baru-baru ini di Polrestabes Medan pada 13 November 2019. Sumber dari itu, Bu, dari internet, Bu. Kemudian untuk kejadian di Filipina, di mana terjadi 2 ledakan bom di Filipina, tewaskan sebanyak 11 orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka dalam 2 ledakan yang terjadi di kota Jolo, Pulau Sulu, Filipina pada tanggal 24/8/2020. Sebagian besar para korban merupakan tentara, militer, dan polisi. Yang kedua, insiden pengeboman di Gereja Katolik Pulau Jolo, Provinsi Sulu, Filipina pada 27 Januari 2019 lalu. Selanjutnya, 3 warga negara Indonesia yang disandra kelompok teroris Abu Sayyaf Kamis 18 bulan 3 2021, Bu. Rumusan masalah yang rencana ISA itu
Bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana terorisme baik di Indonesia dan Filipina? Bagaimana perbedaan dan persamaan pengaturan sanksi terkait tindak pidana terorisme di Indonesia atau Filipina? Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan, yaitu metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka yang ada. Dengan pendekatan normatif, dengan menggunakan data sekunder, yang sumber datanya dapat diperoleh melalui penelusuran dokumen-dokumen yang berkaitan dengan isu terorisme di Indonesia dan Filipina. Dapat berupa undang-undang, peraturan, buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Metode pengumpulan data secara studi kepustakaan dari berbagai sumber bacaan seperti buku, jurnal, pendapat para sarjana, surat kabar, artikel, kamus, dan juga data-data penulis peroleh dari internet. Untuk analisa data dilakukan secara kualitatif. Dalam tinjauan konseptual dalam pembahasan, di sini menguraikan tentang perbandingan hukum antara Indonesia dan Filipina terkait kasus terorisme, di mana tinjauan umum tentang tindakan pidana terorisme di Indonesia, yang kedua tindakan umum tentang pidana terorisme di Filipina, yang ketiga mencari persamaan dan perbedaan antara Indonesia dan Filipina dalam menyelesaikan permasalahan hukum terkait ekstremisme, kekerasan, dan radikalisme terorisme. Demikian Bu, terima kasih, mohon masukan Bu. Ya. Oke, terima kasih Pak Ishak. Pak Ishak, sebaiknya untuk permasalahan, rumusan masalah, mending tiga itu gini, apa persamaannya, apa perbedaannya, mana yang lebih baik dalam melaksanakan, menyusun strategi dan melaksanakan strategi terkait dengan penanganan terorisme. Seperti itu Pak. Jadi kalau Bapak sebutkan apa tadi, bagaimana pengaturan hukumnya pada saat di persamaan kan sudah dikasih tahu bahwa mereka mempunyai masing-masing peraturan perundang-undangan terkait terorisme. Jadi diatur di undang-undang ini pasalnya begini, sanksinya seperti ini. Tetapi pada saat mana yang lebih baik itu sebetulnya yang menjadi apa ya? Menjadi acuan bagi kita ya. Mana yang lebih baik itu adalah ASEAN, karena di ASEAN kan sudah ada panduannya di situ, ada strateginya, action plan-nya. Kemudian apa yang dilakukan oleh tiap negara, yang dilakukan oleh Indonesia maupun Filipina seperti itu. Itu sebetulnya yang perbandingan itu kalau untuk tingkat master itu harus mana yang lebih baik. Sampai di situ. Kalau S1 itu cuma bicara tentang apa persamaan, apa perbedaan. Kalau di S2 itu mana yang lebih baik. Kalau di S3 itu lebih jauh lagi Pak, bagaimana cara mengadaptasinya yang lebih baik itu, bagaimana cara mengadopsinya, ya bagaimana cara mencontohnya dengan dari contoh-contoh baiknya, bagaimana cara negara yang kurang itu bisa merubah peraturan perundang-undangannya atau merubah cara pandangnya atau strateginya sehingga bisa menjadi minimal sama dengan negara yang dibandingkan. Izin Bu. Jadi di rumusan masalah Isa mencari persamaan antara Filipina dan dalam mengatasi terorisme, kemudian mencari perbedaan, kemudian di antara yang dua itu mana yang lebih baik ya Bu? Iya, itu saja Pak. Jadi persamaan yang pertama, kedua perbedaan, ketiga mana yang lebih baik dari kedua. Nah, pada saat menjawab mana yang lebih baik, otomatis Bapak akan melihat dari amanat dari ASEAN sendiri ya. Jadi untuk melihatnya itu di persamaan pun lihat bahwa ASEAN itu kan sudah ada tuh di pengaturannya. Apakah Indonesia atau Filipina itu sudah mengadopsi semua amanat-amanat dari ASEAN seperti itu ya Pak ya? Bisa Pak? Iya Bu, insya Allah. Terima kasih masukannya Bu. Ya, terima kasih. Oke, selanjutnya siapa lagi? Izin Bu, apakah sudah muncul Bu? Ya, sudah. Ya, sudah. Baik, mohon izin Ibu, ini tugas saya Bu. Iya. Ya, terkait strategi ASEAN dan negara anggota ASEAN dalam menentang perdagangan manusia, khususnya wanita dan anak, Thailand dan Indonesia. Ini adalah pendahuluannya. Human trafficking atau perdagangan manusia secara umum merupakan isu kejahatan transnasional atau antar lintas batas negara yang memperjualbelikan manusia, yaitu pekerja, imigran, budak, dan lain-lain. Di Asia Tenggara sendiri, masih terdapat banyak praktik perdagangan manusia. Asia Tenggara sendiri merupakan kawasan yang memiliki potensi sebagai sumber daya manusia yang akan diperdagangkan. Hal ini dapat terlihat dari maraknya kasus human trafficking yang terjadi hingga saat ini, seperti di Thailand dan di Indonesia.
Kemudian selanjutnya adalah DASOLEN di ASEAN sendiri, yaitu ada ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, especially Women and Children atau ACTIP. ACTIP ini sebagai sebuah instrumen yang mengikat serta menjadi landasan dalam pemberantasan trafficking di ASEAN. Juga dengan mitra wicara. Konvensi ini disetujui di Kuala Lumpur, Malaysia pada tahun 2015. ACTIP berperan sebagai bentuk kerjasama antar negara-negara ASEAN untuk memerangi permasalahan trafficking. Yang kedua itu sebagai pedoman ASEAN dalam menghadapi permasalahan trafficking yang terjadi di ASEAN. DASOLEN yang kedua ini adalah di negara Thailand, yaitu ada perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang, yaitu the Anti-Trafficking in Persons Act BI 2551 yang mengatur mengenai perlindungan terhadap korban perdagangan manusia di Thailand. Selanjutnya, di Thailand juga terdapat kebijakan terhadap perdagangan manusia atau 5P, yaitu Policy, Prosecution, Protection, Prevention, dan Partnership. Berikut ini penjelasan terkait 5P di negara Thailand tadi, yaitu policy atau kebijakan, di mana pemerintah Thailand akan membangun 25 kerjasama dan koordinasi yang lebih efektif, baik ke dalam ataupun keluar termasuk kerjasama dengan ILO, serta sektor swasta dalam dan luar negeri. Kemudian untuk prosecution atau penuntutan, di mana pemerintah Thailand memperbesar anggaran untuk dapat penegakan hukum, termasuk membentuk beberapa unit satgas di antaranya RTPATC, ATPD, hingga CCCIF, dan IOM Thailand. Selanjutnya protection atau perlindungan, di mana pemerintah Thailand menjalankan beberapa pendekatan bagi korban untuk memperoleh layanan pemerintah, meliputi perawatan medis, rehabilitasi fisik dan mental, dan beberapa pendekatan lainnya. Kemudian prevention atau pencegahan, di mana pemerintah Thailand menerapkan undang-undang anti perdagangan manusia, memperbaiki hak-hak migran, hingga membangun lembaga pencegahan perdagangan manusia yang dinamakan Thailand Overseas Employment Administration, PIOM Thailand. Selanjutnya partnership atau kemitraan, di mana pemerintah Thailand menjalankan beberapa kerjasama dengan aktor nasional dan internasional, di antaranya pelibatan Forum Kemasyarakatan Thailand, Public-Private Civil Society Partnership, hingga kerjasama antara negara di antaranya Laos, Vietnam, serta kerjasama dengan IOM. Nah, selanjutnya DASOLEN untuk di Indonesia sendiri ada pemberantasan tindak pidana perdagangan orang berupa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana orang. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 tentang pengesahan ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, especially Women and Children, atau Konvensi ASEAN menentang perdagangan orang, terutama perempuan dan anak. Berikut penjelasan terkait human trafficking di Thailand. Thailand merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang menjadi negara pusat perdagangan manusia. Thailand adalah negara tujuan, transit, dan sumber bagi kejahatan perdagangan manusia terbesar yang berasal dari berbagai negara. Thailand juga merupakan salah satu negara dengan arus migrasi terbesar, terutama di wilayah Sub-Mekong. Sebagai negara transit perdagangan manusia, Thailand menjadi penadah korban hasil perdagangan yang berasal dari berbagai negara, di mana sebagian besar korban berasal dari keluarga dengan latar belakang ekonomi yang rendah, pendidikan di bawah rata-rata, serta tidak terdaftar sebagai penduduk nasional di Thailand. Korban direkrut dengan menggunakan dua cara, yaitu pertama dengan cara langsung, yang mana para korban bertemu langsung dengan pelaku kejahatan perdagangan bebas. Yang kedua tidak langsung, yang mana para korban dikelabui oleh keluarga, pacar, atau agen tertentu. Nah, di kawasan ini umumnya perdagangan manusia dijadikan sebagai pekerja paksa dan pekerja seksual. Sumbernya saya dapat dari Factbook on Global Sexual Exploitation 2012 dan ECPAT Stop Sex Trafficking on Children and Young People 2012. Human trafficking yang terjadi di Thailand merupakan suatu kejadian yang sangat krusial karena human trafficking di Thailand semakin meningkat dari tahun ke tahun, sehingga memberikan perhatian yang serius dari pemerintah terhadap kasus ini. Korban perdagangan manusia di Thailand kebanyakan adalah perempuan dan anak-anak. Perdagangan manusia di Thailand dipaksa menjadi buruh dengan upah yang rendah. 57% pekerja yang ada di Thailand merupakan korban dari perdagangan manusia. Sumbernya saya dapat dari US Department of State Trafficking in Persons Report 2011.
Ini adalah bentuk kerjasama pemerintah Thailand dengan negara-negara Asia Tenggara dan lembaga internasional. Yang pertama ada kerjasama MOU untuk menangani masalah migrasi. Yang kedua kerjasama ILO. Yang ketiga adalah kerjasama COMIT. Contoh kasus yang saya ambil untuk di Thailand sendiri, yaitu pada bulan April 2011 sampai Oktober 2011, para korban yang berasal dari Laos ditipu oleh terdakwa yang bernama Satit Sarawan dan Anjida Kong Samret yang berasal dari Thailand dengan mengatakan kepada korban bahwa korban dapat bekerja di sebuah restoran Thailand dan terdakwa membawa anak-anak yang masih berumur di bawah 18 tahun ke imigrasi di Laos untuk pembuatan paspor, tetapi menggunakan data yang palsu bahwa mereka telah berusia 18 tahun. Tetapi ketika tiba di Thailand, para korban dipaksa dan dibawa ke tempat karaoke yang terletak di Sungai Kolok District, Provinsi Narathiwat, Thailand. Para korban diawasi dan paspor korban dipegang oleh terdakwa. Terdakwa mengatakan kepada korban bahwa mereka telah menghutang sebesar 40.000 baht. Oleh karena itu korban harus bekerja sebagai prostitusi untuk membayar hutang tersebut. Akhirnya korban telah berhasil menghubungi orang tuanya dengan menggunakan handphone klien. Orang tuanya telah melaporkan kejadian tersebut kepada polisi dan polisi Thailand telah menolong 40 wanita dan 20 wanita diidentifikasi sebagai korban tindak pidana perdagangan orang. Pada kasus ini, terdakwa dihukum penjara selama 50 tahun dan telah melanggar pasal 9, 11, dan 12 Prevention and Suppression of Prostitution BI 2539 dan juga melanggar pasal 6, 9, dan 10 The Anti-Trafficking in Person Act BI 2551. Bahwa apabila seseorang merekrut anak di bawah 15 tahun akan dikenakan penjara minimal 8 tahun dan maksimal 15 tahun dan denda 160.000 baht sampai 300.000 baht dan hukuman penjara 50 tahun cukup berat jika dibandingkan dengan pasal yang tertera dalam undang-undang, tetapi di mana sangat sesuai dengan hukum dikarenakan terdakwa tidak membayar kompensasi, melainkan hukuman terberat dan para korban juga mendapatkan perlindungan dengan ditempatkan di Sri Surat Shelter House. Sumbernya saya ambil dari jurnal Siti Nurjana berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Orang di Negara Indonesia dan Negara Thailand dalam Journal of Judicial Review 2015. Yang kedua, selanjutnya adalah contoh kasus di Indonesia. Saya ambil satu sampel yaitu dari pemberitaan di media dengan judul 2 orang ini ditangkap karena jual wanita ke 9 pria hidung belang. Sumbernya saya dapat dari regional.kompas.com. Pemberitaan tersebut berisi sebagai berikut bahwa aparat Polres Garut berhasil membongkar kasus perdagangan manusia atau human trafficking untuk dijadikan pekerja seks komersial di Kecamatan Cikajang. Modus operasinya sendiri terbilang sederhana karena praktik trafficking masih dilakukan di Kecamatan Cikajang, tidak sampai dibawa keluar Garut. Korban diiming-imingi pekerja di rumah makan, ternyata dijual kepada pria hidung belang masih di Kecamatan Cikajang, dikontrakan milik pelaku. Kedua tersangka yang diamankan ternyata masih terikat hubungan keluarga. Itu adalah 2 contoh kasusnya, Bu. Selanjutnya dari contoh kasus tadi, rumusan masalah yang saya teliti, yaitu pertama, bagaimana perbedaan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang di negara Thailand dan di negara Indonesia. Yang kedua, manakah yang lebih baik pengaturan hukum tindak pidana perdagangan orang antara negara Thailand dan negara Indonesia. Jadi landasan teori yang akan saya gunakan yaitu teori perbandingan hukum oleh Peter Kras. Perbandingan hukum dapat digunakan untuk menggambarkan studi sistematik mengenai tradisi hukum atau peraturan hukum tertentu yang berbasis perbandingan untuk bisa dikatakan sebagai perbandingan hukum yang sesungguhnya ia juga membutuhkan perbandingan dari 2 atau lebih sistem hukum. Metode penelitian yang digunakan itu kualitatif, menggunakan pendekatan fenomenologi deskriptif. Dengan pendekatan tersebut, maka yang ingin diungkap adalah fenomena kejahatan perdagangan manusia, serta menganalisanya dan bagaimana upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Data yang digunakan dari literatur berupa referensi, artikel, jurnal, maupun buku. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis deskriptif, yakni digunakan sebagai upaya memecahkan masalah yang diteliti dengan menggambarkan atau menjelaskan upaya pemberantasan kejahatan perdagangan orang. Baik, sekian Ibu, itu presentasi dari saya. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih Bu Martina ya. Oke, jadi sama dengan yang lain Bu Martina, Ibu untuk rumusan masalahnya semuanya itu sama saja. Apa persamaan? Yang pertama, apa yang kedua, apa perbedaan? Yang ketiga, apa yang lebih baik? Nah, untuk kasus-kasusnya ini untuk semua berlaku ya.
untuk yang membahas tentang human trafficking. Sebaiknya contoh kasusnya itu ada 2 atau lebih masing-masing negara. Yang pertama adalah bagaimana human trafficking itu terjadi di dalam negeri. Jadi kan human trafficking itu ada 2, yang internal atau domestic human trafficking dan international human trafficking. Kalau internal human trafficking itu artinya terjadi dalam negara itu sendiri, dari satu daerah ke daerah yang lain. Kalau dia internasional berarti dia keluar dari border atau keluar dari batas negara tersebut. Ya, misalnya yang dari Indonesia di-traffic ke Malaysia atau di-traffic ke Singapura, ya, dan dari Thailand, dari Laos ke Thailand, ya. Tetapi perlu juga kita lihat bagaimana trafficking yang terjadi di dalam negeri itu sendiri. Jadi Ibu Martina tadi sudah memberikan contoh dalam negeri yang Indonesianya ya, tapi untuk luar negerinya kan belum dicontohkan ya. Nah, kemudian yang paling penting adalah bagaimana sih sebenarnya itu setiap negara ASEAN itu mengadopsi atau mengadaptasi dari ASEAN Action Plans Against Trafficking ya. Kemudian termasuk konvensi ASEAN yang terkait dengan human trafficking ya, khususnya untuk anak dan perempuan. Nah itu bagaimana mereka mengadaptasinya? Apakah di dalam peraturan perundang-undangannya itu sudah ada ya dan sebagainya. Jadi mungkin akan nanti ini kan masih ada 2 kali lagi pertemuan. Saya harapkan di pertemuan yang berikutnya nanti sudah jelas saya akan berikan ya yang namanya outline apa-apa yang akan Bapak Ibu harus masukkan dan kita akan membahas tentang outline karena ini hasilnya adalah bagaimana membuat paper dan paper itu diharapkan papernya itu bisa lulus Turnitin ya sehingga Bapak Ibu bisa publikasikan atau bisa kalau misalnya ada masalah di tesis bisa menjadi pengganti tesis seperti itu. Oke, Bapak Ibu, kita masih punya waktu 9 menit. Ada yang mau ditanyakan? Kemudian bagi Bapak Ibu yang belum presentasi masih ada waktu di minggu depan ya, Kamis depan. Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu? Bu, izin Bu. Ya, silakan Pak Isa. Untuk regulasi terkait kekerasan terorisme ini boleh share juga Bu. Kasih Bu. Ada kan sudah di ASEAN Publication Pak, itu yang pernah saya berikan. Oh, baik. Di ASEAN Publication yang pernah saya berikan, Bapak klik di situ itu semuanya Bapak turun sampai ke bawah, scroll down terus Pak. Jadi ada yang tentang WPS, ada tentang trafficking, ada tentang terorisme. Iya Pak. Terima kasih Bu. Iya, oke. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, jadi besok insya Allah Bapak Ibu kita harapkan Bapak Ibu bisa join semuanya yang di kelas ini ya. Yang pada jam 1 saya akan membahas tentang trafficking untuk ASEAN saja pada tataran ASEAN dan tidak membandingkan negara karena hanya melihat pada tataran ASEAN-nya saja. Nah, pada saat sesi tanya jawab dan sebagainya, saya harapkan dari teman-teman yang membahas tentang trafficking itu bisa menjelaskan kepada audiens ya, bahwa kasus trafficking yang terjadi misalnya Bapak Ibu membahas tentang Thailand ya, Bapak Ibu mengatakan oh iya di Thailand saya memberikan kasus trafficking itu sangat banyak ya, nah, makanya Thailand itu menjadi negara yang kedua misalnya tier 2 ya berdasarkan indikator dari Amerika Serikat. Bapak Ibu bisa menjelaskan bahwa Thailand memang sudah mempunyai undang-undang, tetapi permasalahannya adalah kasusnya itu masih semakin banyak dan penanganannya belum. Berikan contoh kasusnya. Jadi saya harapkan teman-teman yang dari bidang trafficking ya bisa memberikan contoh kasusnya, termasuk kasus-kasus yang ada di Indonesia. Jadi 10 negara ASEAN itu contoh kasusnya dari mahasiswa. Bapak Ibu bisa itu aja satu kasus aja, disederhanakan saja, jangan terlalu dibaca di Google Translate aja. Dipotong-potong aja karena setiap mahasiswa paling juga dikasih cuma berapa menit ya, daripada Bapak Ibu bertanya, mungkin mahasiswa S1 yang akan bertanya ya, tapi atau mahasiswa yang di S2 tetapi yang tidak membahas tentang trafficking ya itu bertanya di bidang lain ya, mungkin yang terkait Ghana karena Ghana itu bukan trafficking yang dia bahas ya, human security yang lain ya. Kemudian Cameroon juga ya. Nah, khusus untuk yang trafficking saya ingin Bapak Ibu itu istilahnya unjuk diri lah karena banyak
mahasiswa internasional yang menonton ya, sehingga Bapak Ibu bisa share bahwa oh ini kita pelajari dan kasus yang saya mau bahas adalah contoh kasus yang terjadi di misalnya di Thailand, Malaysia, Singapura ya dan sebagainya. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Iya, jadi kasusnya disederhanakan saja, dipendekin saja ya. Kemudian Bapak Ibu pakai Google Translate lah, nanti dibacain ya, dibacain saja. Jadi sharing. Jadi, tapi mungkin tidak semuanya 10-10-nya dari Bapak Ibu ya dipanggil semuanya untuk ya. Mungkin hanya ada beberapa saja ya yang mau memberikan. Jadi mengatakan tidak bertanya, tetapi saya ingin mau share ya bahwa karena ini merupakan salah satu mata kuliah kita, share bahwa ada kasusnya yang terjadi di Thailand seperti ini, atau terjadi di Indonesia, terjadi di Laos, terjadi di Filipina, dan sebagainya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Bu, izin Bu, mau tanya Bu. Ya. Yang ini makalah ini kan untuk UAS nantinya Bu ya? Ya, UAS. Bu, saya mau tanya, kalau ini nanti seandainya mau dijadikan jurnal untuk pengganti tesis itu bisa nggak Bu ya? Itu apa ya Pak ya, istilahnya rem terakhir Pak. Bapak tetap harus lakukan karena nggak bisa langsung Pak, karena biasanya prodi tetap apa yang telah Bapak lakukan. Yang waktu medpen ya, proposal itu tetap dilanjutkan, itu rem. Makanya harus bagus Pak. Jadi kalau misalnya mandek, itu prodi Pak, yang setuju atau tidak setuju. Dan itu yang makanya setiap individu, tugas individu itu harus bagus, kemudian lulus Turnitin. Karena kalau dia tidak lulus Turnitin, Bapak, itu tetap juga nggak bisa dijadikan itu jurnal pengganti. Jadi 20% lulus Turnitin. Iya. Nah, kalau dia sudah lulus Turnitin 20%, Bapak bisa masukkan ke artikel itu ke ini jurnal apa yang berbahasa Indonesia, atau mungkin Bapak mau terjemahkan ke bahasa Inggris juga silahkan. Harus lulus Turnitin dulu, Pak. Dan memenuhi persyaratan. Nanti saya kasih untuk UAS-nya Pak, apa syaratnya supaya bisa dijadikan istilahnya cadangan kalau terjadi apa-apa di tesis ataupun artikel untuk pengganti tesis. Gitu. Baik Bu, terima kasih Bu. Oke, ada yang lain Bapak Ibu? Oke, kalau tidak ada Bapak Ibu, terima kasih ya. Insya Allah kita ketemu lagi besok ya. Dan saya harapkan partisipasi Bapak Ibu karena ini dapat sertifikat internasional ya. Karena dan kita juga ingin memperlihatkan bahwa mahasiswa kita bisa bahasa Inggris gitu ya. Dan dia ini bagian dari mata kuliah dan dia bisa sharing. Dan saya harapkan ada kalau bisa semuanya ya, dari yang membahas tentang perdagangan manusia itu bisa bicara, tapi kalau waktunya terbatas mungkin hanya beberapa orang, silakan aja, tetapi raise hand aja semuanya gitu ya, nanti moderator atau yang mempersilahkan. Oke, istilahnya sharing aja ya, sharing bahwa ada kasusnya seperti ini. Oke, terima kasih Bapak Ibu, insya Allah kita ketemu besok ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.